Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Rahmat Ginting dengan NIM 1411714. Di sini saya akan memaparkan perihal program yang telah saya buat untuk memenuhi tugas besar Kapita Selekta dengan judul Clustering Data Sarana Pendidikan di Pulau Sumatera dengan menggunakan algoritma Kamins. Langsung saja pada penjelasannya. Yang pertama yang saya lakukan di sini adalah melakukan import data yang akan kita olah. Di sini saya memberi data tersebut dengan nama data.csv yang pada awalnya data tersebut dalam bentuk Excel. Setelah itu saya melakukan import library. Library yang saya gunakan adalah library Pandas sebagai data frame, NumPy sebagai operasi matematis array karena nantinya sebelum diolah dan dimasukkan ke dalam dilakukan pengolahan Kamins, terlebih dahulu dimasukkan ke data tersebut dimasukkan ke array. Kemudian scalar cluster dengan memasukkan Kamins ini menjadi inti. Sedikit saya jelaskan perihal Kamins tersebut. Kamins itu adalah algoritma clustering yang dengan sederhananya itu dia itu mengukur memasukkan suatu ke dalam suatu kelompok dengan jarak terdekat terhadap pusat klaster yang ditentukan dari awal, yang di awal ditentukan begitu. Kemudian saya melakukan import library matplotlib sebagai visualisasi data. Setelah itu saya melakukan pembacaan data. Setelah itu kemudian agar data tersebut lebih dapat dipahami, saya menampilkan di sini terdapat banyak sekali atribut mulai dari demografi, ekonomi, kesehatan, pendidikan, komunikasi dan lain-lain. Ada juga data kabupaten. Namun di sini yang utamanya nanti saya gunakan adalah demografi. Demografi merupakan data sebaran kepadatan penduduk dalam suatu kabupaten atau kota. Yang kedua adalah pendidikan 1, merupakan sarana pendidikan berupa SD, pendidikan 2 sarana pendidikan SMP, pendidikan 3 itu sarana pendidikan perguruan tinggi, yang keempat adalah sarana pendidikan SMA. Kemudian setelah itu saya melakukan pre-processing data. Yang pertama yang saya lakukan adalah data reduction, di mana data reduction yang saya lakukan adalah menghapus atribut-atribut yang tidak saya gunakan. Namun di sini saya masih mengikutkan kabupaten. Setelah itu saya melakukan pre-processing data juga, yaitu data cleaning. Saya menghapus data yang kosong, karena jika nantinya data yang kosong tersebut masih ada, akan terjadi error ketika kita melakukan memasukkan ke dalam array ataupun mengolah lebih lanjut. Sehingga saya berkesimpulan perlu dihapus. Setelah itu saya mengecek apakah masih ada data yang kosong, ternyata sudah habis. Kemudian saya melakukan pengecekan apakah ada data duplikat, namun tidak ada. Setelah itu saya mengubah nama kolom, nama atribut agar lebih mudah saya pahami. Setelah itu saya memasukkan data tersebut ke dalam variabel baru, yaitu data frame 2. Kemudian saya membuat satu atribut baru. Nah, di sini juga merupakan pre-processing data, yaitu data transformasi, di mana kita membuat atribut baru dari hasil atribut-atribut sebelumnya. Di sini saya menjumlahkan atribut SD, SMP, perguruan tinggi, dan SMA, sehingga menghasilkan atribut jumlah sarana pendidikan. Kemudian setelah itu saya melakukan select terhadap 2 atribut, yaitu kepadatan penduduk dan jumlah sarana pendidikan.
Kemudian dari data tersebut saya melakukan visualisasi datanya menggunakan library pyplot, yaitu scatter. Di sini saya menggunakan bubble chart dan terlihat hasil visualisasi sebagai berikut pada gambar. Setelah itu saya dengan bantuan NumPy saya memasukkan data yang terdapat pada data frame 3 ke dalam array. Setelah itu dengan bantuan library min-max scaler, data array diubah ke dalam data skala. Setelah itu baru kita masukkan data tersebut ke dalam pengolahan data k-means yang menghasilkan hasil sebagai berikut. Hasil cluster bisa dilihat seperti dalam tabel. Data diklasterkan ke dalam 5 cluster, yaitu cluster 0, 1, 2, 3, dan 4. Dan bisa dilihat bahwa data mayoritas berada di cluster 2. Nah, kemudian saya kembali melakukan visualisasi data. Yang merah adalah sebagai pusat cluster dan yang lain berdasarkan warna. Sekian pemaparan dari program. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.